Oke, kita langsung aja ya bahas satu isu yang jujur ini genting banget. Dampaknya ini bukan lagi mungkin terjadi, tapi udah jadi ancaman nyata buat dompet kita semua. Dan ini bukan soal ekonomi global yang jauh di sana. Ini krisis yang udah di depan mata kita. Pusat masalahnya adalah angka ini, 102 dolar Amerika per barel. Ini adalah harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang sekarang udah resmi tembus batas psikologis yang sangat krusial. Angka ini tuh bukan cuma statistik, tapi ini alarm bahaya yang bunyinya kenceng banget buat ekonomi kita. Nah, ini langsung bawa kita ke pertanyaan yang paling penting buat jutaan orang Indonesia. Kalau harga minyak mentah udah setinggi ini, apa artinya harga Pertamax yang kita isi tiap hari bakal segera naik? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Buat ngerti situasinya, kita mesti lihat dulu keanehan yang lagi terjadi di semua SPBU sekarang. Ada sebuah, ya sebut saja, realitas harga yang kayak terbelah dua. Aneh banget. Yang paling bikin bingung dari sini tuh jurang harganya. Coba deh, Anda perhatikan. Pertamax Turbo sama Dexlite, harganya seakan dibiarin aja terbang bebas, ngikutin harga pasar dunia yang lagi brutal. Tapi di sisi lain, harga Pertamax kok kayak dibekukan di angka 12 ribuan. Sementara Pertalite jelas-jelas disubsidi. Ini kan kayak ada dua dunia yang beda banget di satu tempat yang sama ya nggak? Kalau kita pakai logika ekonomi biasa, ini tuh nggak masuk akal. Harusnya pas harga bahan baku meroket, ya harga jualnya ikut naik dong. Tapi yang terjadi justru intervensi yang disengaja. Pemerintah secara sadar menahan harga Pertamax. Ini sebuah keputusan kebijakan. Mungkin tujuannya buat jaga stabilitas, walaupun harus nabrak logika pasar. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang bikin banyak orang debat. Kenapa ada standar ganda? Kenapa sebagian konsumen harus hadapi kenyataan pahit harga pasar, sementara pengguna Pertamax dan Pertalite seolah-olah dilindungi? Ini jadi pertanyaan serius soal strategi dan transparansi di balik kebijakan energi kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif dan bisa dibilang paling bahaya dari semua ini. Beban yang nggak kelihatan di balik murahnya harga Pertalite yang kita nikmati. Supaya kita semua paham bebannya sebesar apa, kita harus ngerti dulu istilah ini, harga keekonomian. Simpelnya, ini adalah harga asli bensin kalau pemerintah sama sekali nggak ikut campur. Harga inilah yang seharusnya kita bayar kalau nggak ada subsidi. Dan gambar ini nunjukin dengan jelas banget seberapa besar masalah kita. Harga yang kita bayar buat Pertalite itu cuma Rp10.000. Sementara harga aslinya, harga keekonomiannya, dengan minyak di atas 100 dolar, itu jauh lebih tinggi dari itu. Selisihnya ini ibarat jurang yang dalam banget. Terus siapa yang bayar selisih raksasa itu? Jawabannya, ya kita semua, lewat anggaran negara atau APBN. Setiap rupiah subsidi yang dipakai buat nahan harga BBM itu artinya, ada dana yang tadinya bisa buat pendidikan, kesehatan, atau bangun jalan, jadi kepakai buat ini. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi apakah ini jadi beban, udah jelas jadi beban. Pertanyaannya adalah sampai kapan negara kita ini kuat nanggungnya? Karena coba pikir, setiap hari harga minyak dunia nggak turun-turun, bom waktu anggaran kita ini makin kenceng detaknya. Kenaikan harga tuh serius deh, bukan lagi soal mungkin, tapi cuma soal nunggu waktu aja. Oke, lupain dulu soal angka triliunan dan kebijakan negara. Sekarang kita bicara yang lebih dekat. Efeknya langsung ke kantong belanja dan dapur kita masing-masing. Efek dominonya ini kejam dan nggak bisa dihindari. Begitu harga BBM resmi naik, ongkos kirim semua barang pasti ikut naik. Artinya apa? Ya artinya harga semua barang yang kita beli, mulai dari cabai di pasar sampai mie instan di warung, bakal ikut terbang. Dan ujung-ujungnya cuma satu, tekanan yang hebat banget buat keuangan setiap keluarga. Lalu siapa yang bakal paling terpukul? Tentu saja mereka yang posisinya paling rentan. Abang ojek dan supir angkot, pengusaha kecil yang untungnya tipis, dan keluarga-keluarga yang pendapatannya pas-pasan. Kenaikan ini bukan sekedar angka di SPBU, tapi ancaman nyata bagi hidup mereka. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang pilihannya sulit semua. Ada pilihan pahit yang harus diambil, dan pertanyaannya sekarang, siapa yang harus menelan pil pahit itu? Coba kita lihat pilihan yang ada di meja pemerintah. Di satu sisi, kalau harga terus ditahan, itu artinya bakar uang negara sampai APBN bisa jebol. Tapi di sisi lain, kalau harga dinaikkan, risikonya inflasi meroket, daya beli masyarakat anjlok, dan bisa memicu gejolak sosial. Ini benar-benar situasi yang serba salah. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan kita harus siap menghadapinya.
Dengan tekanan harga minyak dunia yang nggak ada tanda-tanda mereda, penyesuaian harga BBM di Indonesia, entah itu Pertamax atau bahkan Pertalite, sepertinya bukan lagi soal jika, tapi hampir pasti soal kapan. Dan saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di situasi yang serba salah kayak gini, ujung-ujungnya siapa sih yang bakal nanggung beban paling berat dari krisis ini? Apa negara yang resikonya APBN bisa jebol? Atau kita, rakyat yang harus siap-siap daya belinya anjlok? Coba deh, menurut kalian gimana?